Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat Deso? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima Lenovo A1000 ya, dalam keadaan mati total. Jadi kronologi yang punya bilang ya habis jatuh ya, habis jatuh lalu seketika is dead. Seketika mati total. Oke, ini saya akan cek dengan multitester dulu ya, apakah HP kondisi normal. Jika kita cek dengan multitester analog, positif di positif, negatif di negatif, dia harus bergerak ya jarumnya. Bila dibalik, seharusnya jangan bergerak, namun di HP ini dia bergerak ya. Ya, ini sudah dipastikan HP kondisi short ya. Nah, ini saat saya cek power supply dia langsung jeglek. Jadi kasusnya ini short. Dan biasanya short seperti ini itu terdapat di jalur VBAD ya. Oke, ini kita akan fokus. Ya, kita akan bongkar saja ya, karena ini Lenovo A1000. Dan untuk kasus yang short atau full short itu kebanyakan di jalur VBAD. Jalur VBAD itu adalah jalur yang dihasilkan dari tegangan baterai ya, atau jalur positif di mesin. Biasanya itu dilalui di IC power, IC lampu atau booster regulator, IC PA, IC Bluetooth, IC audio. Kalau CPU nggak ada VBAD ya. Ya, ini sudah terbongkar. Dan ya begini ya penampakan dari Lenovo A1000. Ya, ini saya cek lagi dengan power supply ya, untuk memastikan. Ini kondisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Belum saya tekan apa-apa dia langsung jeglek. Itu artinya kondisi mesin ini kongslet ya. Walaupun saya balik ya masih tetap ya. Jadi kondisi HP ini kongslet. Nah, untuk kasus yang jeglek saat dicek dengan power supply, kita bisa lakukan cari short dengan metode manual ya, bantuan power supply tanpa MBR ya. Jadi sengaja kali ini saya bahas tanpa MBR, supaya untuk pemula itu tahu ya step by stepnya bagaimana cara kita mencari short. Turunkan dulu tegangannya ya, 2 volt boleh sampai dia memang tidak jeglek. Jadi turunkan tegangan di power supply sampai dia tidak jeglek. Jeglek itu bunyi ya. Nah, ini kan sudah tidak bunyi, saya turunkan di 2,8. Saya kasih naik sedikit supaya dia ampernya arusnya itu tinggi, sehingga gampang untuk mencari bagian mana yang panas. Nah, saya coba ke 3 volt. Saya kasih lebih sedikit. Oh, jeglek. Nah, berarti kita kasih turun lagi kalau dia jeglek. Kita kasih turun 3. Oh, 3 masih jeglek ya. Kasih turun sedikit lagi, berarti mungkin di bawah 3 ya, 2,7. Coba kita cek di 2,7. Nah, itu stabil ya, sudah. Biarkan saja jeglek, tapi dia masih setengah-setengah nggak jeglek ya. Nah, ini bila sudah standby seperti ini, sudah kita temui metodenya, kita tinggal cari bagian mana yang panas ya, sambil diraba-raba tentukan bagian mana yang panas. Ini saya menemukan bagian kiri ya panas. Nah, ini. Nah, ini panas sekali, ini panas ini. Jadi sebetulnya simpel. Jika punya MBR, ini langsung tembak MBR, mungkin langsung kena tersangkanya. Tapi saya sengaja membahas metode tanpa MBR. Jadi kita harus tahu dasarnya, step by stepnya ya.
Nah, ini area yang saya rasa panas dan kemungkinan tersangkanya antara di tempat atau di area tersebut ya. Jadi perlu kita cari di mana tersangkanya. Oke. Ini sudah kita temukan area yang panas. Saatnya kita mencari secara manual dengan multitester analog. Ini saya cek, di situ terdapat dioda dan kapasitor ya, sebelah konektor baterai yang kanan. Oke, saya coba ya. Ya, saya sambungkan dulu, ngegroundkan. Pertama, saya akan cek diodanya dulu ya. Dioda ini kondisi short atau tidak. Nah, ini ground. Yang satu bunyi juga, itu artinya short ya. Ini kapasitor juga short. Kemungkinan ini satu jalur dengan dioda. Perhatiin kapasitor ini. Nah, jadi nilainya tinggi ya, mendekati ground. Suaranya pun mendekati. Jadi ada dioda dan kapasitor yang mendekati ground. Oke, ini saya cabut untuk penutup kalengnya karena kemungkinan jalurnya itu langsung menuju ke bagian dalam ya. Kita cek dulu kapasitor-kapasitornya. Ya. Nah, ini sebentar saya cek dulu ya. Kapasitor yang ini bunyi ground. Yang satunya, oh tidak. Ini konslet ya. Kapasitor ini konslet, dioda ini konslet. Nah, ini kan dioda ini konslet ya, satu sisi ke sisi lainnya bunyi. Ini kapasitor kecil juga saya cek konslet. Kemungkinan memang satu jalur. Tapi bagaimana cara mencari jalur sesungguhnya yang konslet? Ya kita harus cek satu-satu ya. Nah, ini ada kapasitor juga yang sebelah kanan ya. Kecil sekali, itu pun juga konslet. Nah, ini kita sudah hampir menemukan siapa tersangkanya. Namun metodenya, kalau terdapat satu jalur atau beberapa kapasitor bahkan dioda yang short, ya tentunya kita harus cabut satu-satu ya. Itu metode manualnya. Jadi memang prosesnya harus begitu. Kita harus cabut satu-satu. Oke, ini saya copot dulu ya untuk kabel buzzernya dan kabel mic, karena memang untuk di Lenovo A1000 ini sambung menyambung menjadi satu ya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah kapasitor. Oke, kita akan cabut diodanya. Saya kasihkan flux dulu. Jadi saya coba cabut dioda. Lalu setelah saya cabut diodanya, kita cek pin bekas cabutannya apakah masih short. Jika masih short, berarti dioda aman ya, tidak short. Kita pasang kembali. Oke, ini proses pencabutan dioda. Jadi saya gunakan blower di setelan, anginnya 3, lalu panasnya 4 hingga 4,5 ya. Jadi sesuaikan atau kondisikan di blower sobat semua. Jadi berbeda ya. Satu blower jenis merek yang ini, merek yang itu berbeda panasnya. Nah, caranya bagaimana kita mengetahui selahnya ya? Kita sering berlatih ya, sehingga kita tahu panas stabilnya itu di angka berapa. Nah, ini sudah saya cabut ya. Ini sudah saya cabut untuk diodanya. Oke, setelah saya cabut, saya akan cek ya bagaimana pin kita ukur ya, apakah masih short. Oh, masih short ya. Berarti dioda bukan tersangkanya. Kita pasang kembali ya di tempatnya. Nah, seperti ini ya. Pasang kembali.
Ya, lalu kita fokus yang di depannya lagi, kapasitor ya. Jadi nah ini kapasitor ini. Jadi metode untuk pencarian short secara manual itu seperti ini ya, satu-satu ya. Namun bila kita lihat secara fisik, dia ada kapasitor yang memang kita ukur short, lalu penampakan fisiknya sudah kayak korosi atau gosong, mungkin itu tersangkanya. Tapi di kasus ini saya lihat kapasitor semuanya masih seger ya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan mana tersangkanya. Ya, ini pencabutan untuk kapasitor. Waduh ini. Nah, ini sudah saya cabut ya kapasitornya. Jadi mohon maaf ya bila suaranya banyak yang terdengar. Nah ini setelah saya cabut ternyata pinnya masih short. Berarti bukan itu tersangkanya. Nah kan ini. Jadi kalau ini tadi kita cabut lalu dia tidak short, berarti kapasitor itu tersangkanya. Oke, kita kasih kembali lagi kapasitornya. Ya, setelah saya cek dua komponen atau dua kutu ini tidak ada yang short, berarti kemungkinan ada jalur di area CPU. Nah, CPU. Jadi di jalur area CPU kemungkinan ada ya di short VBAT-nya. Loh, tadi saya sempat bilang CPU kan tidak ada jalur VBAT. Nah, iya memang betul sekali kalau untuk CPU. Tetapi di Lenovo A1000 ini IC power itu menjadi satu dengan CPU. Jadi kemungkinan di area itu ada jalur VBAT. Termasuk kemungkinan di sini jalur di lampunya pun satu area dengan CPU ya. Oke, ini saya terpaksa cabut ya kaleng-kalengnya. Jadi untuk mencabutnya bisa gunakan potong kuku ya, buat motong kuku itu. Ya, ini setelah saya cabut, saya minta bantuan power supply lagi. Saya colokkan lagi di tegangan 2,9 volt ya. Lalu saya sambungkan begini. Tujuannya nanti saya akan taruh thinner. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat saja, kita ngintip bagian mana yang berasap. Karena kita sudah dua tadi, dua komponen tidak ada ketemu ya. Nah ini coba diperhatikan, yaitu ada berasap ya. Jadi ada berasap, ini saya gerakkan lambat ya. Ya, kita lihat asapnya muncul dari mana. Oh, yang di sebelah dioda, perhatiin. Iya, itu ada di sebelah dioda ya, sebelah kiri. Jadi ada area lampu sebelah IC lampu ya. Jadi kaki 6 itu, yang bagian bawah itu terdapat kapasitor ya, sebelah dioda. Ya, bisa dilihat itu agak agak kayak mendidih. Oke, kita tunggu dulu. Jadi kita bisa melihat ya secara fisik di permukaan mana yang cepat mengering ya. Ya sebetulnya ini metode manual ya. Metode manual tuh kita bisa bantu dengan power supply. Namun ya uniknya dan menariknya di metode manual tuh kita bisa cari mencari ya. Jadi lebih puas begitu dapat set. Wah, kalau MBR kan instannya ya. Jadi instannya dia langsung tertuju di bagian tersangkanya.
Oke, ini setelah saya kasihkan thinner, lalu saya kasihkan flux, ada satu kapasitor yang mengarah tersangka ya, yaitu kapasitor. Kemungkinan ini kapasitor V-LED ya, atau tegangan lampu, karena dia berjajar bersampingan dengan dioda, lalu IC lampu atau bos regulatornya. Ya, ini saya akan cabut kapasitornya, dan cara mencabutnya bantu dengan solder ya, tambahin timah supaya gampang untuk kita nyongkelnya ya. Karena jika tanpa ini ya agak repot juga ya. Atau lebih mempesona gunakan blower. Ya, sudah kena ya. Nah, ini sudah terbuka pinnya. Oke, setelah terbuka saya akan langsung cek langsung saja ya, di konektor baterainya apakah masih short. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak short lagi ya. Ini perhatiin, saya balik kabelnya, dia tidak bunyi. Itu artinya shortnya sudah hilang. Mantap jiwa, mempesona. Oke, saya cek pinnya. Oh, tidak konslet lagi. Berarti inilah tersangkanya. Jadi tersangka terdapat di kapasitor. Ya, kita cabut saja. Nah, ini boleh diganti, boleh tidak ya. Jadi kalau ada penggantinya ya silahkan diganti. Bila tidak ada atau urgent, tidak perlu diganti, tidak apa-apa. Oke, ini saya singkirkan dulu tersangkanya. Ya, inilah tersangka utama. Lalu kita akan cek ya dengan multitester pin satu ke pin yang satunya, apakah dia loss. Oke, iya loss ya. Jadi sebuah kapasitor haram hukumnya jika dicek seperti ini ngelos atau ngeground. Oke lah, mantap. Berarti fix ini tersangkanya. Jadi normalnya sebuah kapasitor jika kita hubungkan pin satu ke satunya itu tidak bunyi ya di multitester analog. Ya, setelah kita cabut tersangkanya, inilah letak atau posisi tersangka utama di sini ya. Jadi kemungkinan itu masih area V-LED ya, atau tegangan lampu. Kemungkinan itu tadi kapasitor tegangan lampu. Nah, kalaupun ini sudah normal, apakah lampu hidup jika kapasitor belum kita pasang? Kita nanti cek ya. Ya, ini saya cek dengan power supply, dia tidak ngeground lagi. Saya tekan tombol power. Wah, kok lembek ya. Apa salah tombolnya? Oke, coba lagi. Iya, mantap jiwa, mempesona ya. Oke, sudah mau ngangkat normal ya. Kita langsung saja akan rakit. Ya, jadi kita akan lihat ya, apakah tanpa kapasitor di area lampu ya. Jadi kapasitor V-LED itu bisa nyala. Jadi kita akan buktikan. Karena memang tersangkanya itu kapasitor area lampu atau V-LED-nya. Jadi sering ya untuk kasus yang seperti ini, V-LED konslet. Oke, ini setelah saya rangkai, kita akan coba nyalakan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan tombol power ya. Dan ternyata Lenovo. Oke ya. Jadi tanpa kapasitor di tegangan lampunya itu bisa nyala ya. Itu artinya walaupun kita tidak ganti kapasitornya itu pun tidak masalah. Namun karena ini berhubungan dengan lampu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kita ya sepatutnya cari ya penggantinya. Caranya gampang, cari di Kanibalan atau HP-HP yang lain ya.
Jadi Nokia bisa, Samsung bisa, lalu kita cari yang sama besarannya dan dipasangkan, karena fungsi dari kapasitor itu sebagai penyimpan muatan listrik, sehingga ini sangat berguna ya, ngefek sekali untuk di area lampu, walaupun tanpa kapasitor ini bisa nyala ya. Oke, ini setelah saya ganti dan tentunya sudah mantap jiwa ya, tidak short dan siap kita rangkai. Nah, ini kan tidak short ya, berbeda dengan awal tadi, saat dicek short semua ya. Kasus fix down ya, tinggal siapkan notanya ya. Jadi kasus untuk di full short atau di konslet itu lebih instan dengan MBR ya, tembak dengan MBR, bisa 2 ampere, 3 ampere, bahkan bisa lebih ya, lebih mempesona itu di atas 5 ampere. Namun kali ini saya uraikan dengan metode manual untuk pemula ya, supaya bisa dipahami. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Tetap semangat dan terus berlatih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.